Di mana ya pengaturannya? Berkomentar. Halo, assalamualaikum guys. Selamat bergabung kakak. Siapa nih? Ica Queen. Malam ini kita akan bahas lagi ya soal kompetensi teknis P3K perawat ya. Di sini aku udah nyiapin soal keperawatan jiwa, gadar sama komunitas sesuai requestan teman-teman. Wah, Kak Naura ini gercep banget. Dia langsung jawab nggak tuh? Aku nunggu teman-teman pada join dulu ya. Ini baru 8 ini. Wah, Kak Ani juga gercep banget deh. Wah, Kak Imran sudah hadir. Halo Kak Imran. Aku nyiapin 10 soal loh Kak. Sesuai requestan teman-teman. Soal keperawatan jiwa, gadar, komunitas. Aku tunggu 4 menit lagi deh ya. Jam 19.36 kita mulai ya. Sambilan dijawab deh. Nah, Kakak Rumah Anabul jawab B. Kakak Bu Yuni Kepuh D. Wah, ini sangat bervariasi ya jawabannya. Aku suka kayak ini nih, kalau jawabannya bervariasi aku suka nih. Kakak Intan B. Kakak Ratna B. Jam 19.36 kita bahas ya. Kakak Smile selamat bergabung. Kakak Sarah selamat bergabung. Kak Wincai, hai Kak, baru bergabung. Selamat bergabung Kakak Wincai. Kakak Ira jawab B. Aku tunggu 4 menit lagi ya teman-teman, baru kita bahas ya. Sumsel hadir. Halo kakak, salam kenal. Aku dari Kepri ya. Kak Wincai B. Denial. Kakak Cacan D. Ayo guys, sambil di tap-tap layar guys. Kakak Intan. Kakak Siti jawab B. Kita tunggu 3 menit lagi ya, baru kita bahas ya. Bang Buang D. Kak Ica Queen D. Kak Woel D. Kak Ica jawab D. Kak Daniela jawab D. Banyak banget nih yang jawab D nih. Kita tunggu 2 menit lagi. Kak Lydia jawab B. Kak Perawat Hatimu jawab D. Kakak Zulkifli selamat bergabung. Kakak Zulkifli, ini Zulkifli yang mana ya? Zulkifli kawan aku bukannya? Kakak Abid Store D. Tawar menawar. Nah, kan benar, pantas WA nggak dibalas lagi live. Kapan pula dirimu WA diriku? Hey Zulkifli, tap-tap layar, tap-tap layar. Tap-tap layar, jangan berhoax di sini ya.
Oke guys, 1 menit lagi ya sambil di tap-tap layar. Kakak Lara jawab nah Kak Lara ini berbeda dari yang lain ya. Pilihan jawabannya sangat bervariasi ya teman-teman. Ada yang jawab A, B, C, D, E. Kakak Mahri Riantan jawab D. Oke, aku tunggu 1 menit lagi ya. Karena D, Kak. Kak Seri Jayanti D, Kak Yulfi D. Semangat ya calon bidadari surga ya, amin. Kak Yosi B. Kak Keteralak B. Oke, ini udah jam 19.36. Aku bahas aja kali ya. Teman-teman kalau ada yang masih mau jawab, di komen aja ya di kolom komentar. Oke, kita baca sama-sama kasusnya. Seorang laki-laki berusia 38 tahun. Oh ya, kalau suara aku putus-putus, kalian kasih tahu aja ya, biar aku agak pelanin. Oke, kita baca kasusnya ya. Seorang laki-laki berusia 38 tahun baru saja kehilangan anaknya yang berusia 1 tahun karena tenggelam dalam tempayan saat beliau sedang tertidur dan istrinya sedang memasak. Beliau menyalahkan dirinya dengan terus-menerus mengatakan kalau saja dirinya tidak tertidur, pasti kejadian ini tidak akan terjadi. Apakah fase berduka yang dialami pasien tersebut? Maksudnya di sini fase berduka yang dialami keluarganya ya. A. Anger. B. Denial. C. Depression. D. Bargaining. Dan E. Acceptance. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong ya, fase kehilangan atau berduka menurut si Kübler-Ross ya. Dia itu ada 5 ya. Nah, tadi aku lihat teman-teman jawabannya bervariasi banget ya, tapi rame yang jawab anger tadi sama bargaining kalau nggak salah ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Fase yang pertama itu ada anger. Anger ini yaitu marah ya, dimana seseorang yang mengalami kehilangan itu, baik itu kehilangan di sini nggak serta-merta kehilangan anggota keluarga ya, nggak, tapi bisa aja kehilangan pekerjaan gitu ya, kehilangan anggota tubuh gitu ya, kehilangan jabatan gitu. Nah, kalau fase anger ini dia tuh marah ya, yang ditunjukkan dengan kayak dia memaki-maki, dia menyalahkan orang lain gitu ya. Terus nada suaranya itu tinggi gitu. Sedangkan yang denial ini dia tuh fase penyangkalan ya, dimana dia tuh nggak bisa menerima kenyataan gitu. Kemudian ada fase depression, dimana fase ini depresi, yaitu dia sedih yang berlarut-larut gitu ya, yang sampai mengganggu aktivitasnya gitu ya, hilang minat. Pokoknya sampai nggak selera makan, sampai nggak bisa tidur, insomnia. Terus ada fase bargaining. Fase bargaining ini yaitu fase tawar-menawar ya, atau negosiasi. Nah, dimana seseorang itu dia kayak pengen memutarbalikkan waktu gitu ya. Seandainya waktu itu bisa diputar gitu ya. Nah, jadi kalau fase bargaining ini dia tuh ditandai dengan adanya kata-kata kayak misalnya, seandainya, kalau saja gitu ya. Kemudian ada fase acceptance, di mana di sini fase penerimaan ya, di mana seseorang tuh udah bisa menerima kenyataan gitu, udah ikhlas, udah ridho ya. Nah, jadi kalau dari kasus ini jawaban yang tepat itu adalah yang opsi D, bargaining ya, di mana fase tawar-menawar atau negosiasi ditandai dengan si ayahnya ini dia dengan terus-menerus mengatakan kalau saja dirinya tidak tertidur, pasti kejadian ini tidak akan terjadi gitu ya, pasti anaknya itu nggak akan meninggal kayak gitu. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Ada yang kira-kira masih kurang clear nggak? Atau udah jelas? Kalau udah jelas kita lanjut aja ke soal nomor 2.
Aku lanjut ya. Lanjut, oke. Ini ya penjelasannya tadi ya. Jadi kalau fase bargaining itu dia ditandai adanya kata-kata kayak misalnya, seandainya ya, jikalau, pokoknya seorang tuh kayak pengen kalau bisa kembali ke masa lalu kayak gitu. Dia kayak mau mengubah keadaan gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 2. Nah, teman-teman bisa baca dulu ya. Ini kegedean ya, kenapa nggak sih? Kepotong nggak sih? Bentar. Mengidentifikasi, aduh. Bentar ya, kayaknya kepotong nih. Aku agak kecilin sedikit. Nah, oke. Teman-teman baca dulu ya, jam 19.43 kita bahas ya. Halo Kakak Virgo, selamat bergabung Kak. Kita bahas soal kompetensi teknis perawat ya. Kakak nggak ada obat, jawab B. Kakak Lien, jawab B. Kakak Cecans, jawab B. Kakak Keterolak, jawab B. B semua ini. Kenapa pada jawab B semua kalian guys? B, SP Waham, B. Ini Waham, B. Pasien Waham. Nggak ada kah kalian mau jawab opsi E? D. Nah, ini ada jawaban yang berbeda nih, Kak Ica. Kak Ica jawab D, melatih pasien teknik pukul bantal dan kasur. Ayo guys, sambil di komen jawabannya ya di kolom komentar. Bang Buang jawab B, Kak Ropiatul jawab B. Halo kakak user 38, selamat bergabung ya. Kita bahas soal kompetensi teknis perawat P3K perawat. Bukan D, pilihan E. Oh, Kak Ica jawab E ya. B. Oke, aku bahas aja ya. Udah 19.43. Aku bahas ya. Kalian waham kebesaran ya. Oke, kita baca sama-sama kasusnya. Di sini seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di RSC sejak seminggu yang lalu karena sering menyendiri setelah lamaran pekerjaannya ditolak oleh perusahaan yang diinginkannya. Saat dikaji, pasien tampak banyak bicara dan mengatakan bahwa dirinya merupakan mantri kesehatan, ya. Nah, jadi apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan untuk pasien? Yang opsi A, melatih bercakap-cakap. Yang opsi B, melatih pasien berorientasi pada realita. Opsi C, melatih pasien minum obat secara teratur. Yang opsi D, melatih pasien teknik pukul, bantal, dan kasur. Dan opsi E, membantu pasien mengidentifikasikan kemampuan yang akan dipilih. Nah, di sini ramai banget teman-teman. Jadi yang jawab opsi B ya, melatih pasien berorientasi realita. Nah, jadi jawaban yang benar itu ya opsi B ya. Nah, karena di sini kita lihat di sini kasusnya si pasien ini waham ya. Waham itu apa? Yaitu suatu keyakinan yang salah ya, yang terus dipertahankan oleh seseorang gitu ya, yang nggak sesuai kenyataan kayak gitu ya. Kayak misalnya di kasus ini dia mengatakan kalau dia itu menteri kesehatan. Nah, ini masuk ke waham. Nah, benar nih kalian, waham kebesaran ya. Nah, jadi SP ya, atau strategi pelaksanaan pada pasien waham itu dia ada, yang pertama adalah kita latih si pasien ini untuk berorientasi realita ya. Kemudian yang kedua itu dengan
melatih si pasien untuk minum obat secara teratur, dan SP3 melatih pasien cara pemenuhan kebutuhan dasar dia, dan yang keempat itu melatih kemampuan positif yang dimiliki si pasien ya. Jadi jawaban teman-teman tadi Rame yang jawab opsi B ya, jadi benar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Bentar deh, aku minum dulu. Udah jelas ya soal nomor 2. Aku lanjut ke nomor 3 ya. Halo kakak Akagomi, terima kasih mawar picknya. Nah ini untuk soal nomor 3. Berapa banyak soalnya kak? Soalnya ada 10 kak Yanti Kitty. Malam ini aku siapin soalnya 10. Ini soal nomor 3, teman-teman bisa dijawab dulu ya di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Kalau tiba-tiba suaraku hilang atau nggak jelas putus-putus, kasih tahu ya guys. Karena jaringan aku nih kayak naik turun 2 balok, 3 balok. Kakak Meriska jawab Kakak Fiaran jawab Jawab Kakak Cacan jawab Kakak Siti Razia jawab Kakak Mahfirian jawab Aku lupa fidelity itu apa ya? Hayo teman-teman, fidelity itu apa ya? Kakak Ferry jawab D, kakak nggak ada obat jawab kakak perawat hati mau jawab kakak Ica jawab kakak Yani jawab kakak Mei tepati janji. Nah bener ya, fidelity itu menepati janji. Jujur itu veracity kakak. Ingat aja yang namanya Vera tuh jujur. Aku punya teman namanya Vera, jadi aku ingat dia aja gitu. Vera tuh orangnya jujur gitu. Nah ini bervariasi ya jawabannya, ada yang jawab C, ada yang jawab ada yang jawab D. Tapi rame banget yang pilih opsi Kakak Torola jawab B, D. Aku bahas ya. Benar, kebaikan yang menguntungkan pasien. Bentar, aku pencet apa ini guys? Wah, aku namanya Vera kak. Berarti kakak Vera orangnya jujur. Sama kenal ya kak Vera. D, karena melukai pasien itu melanggar SOP. Non, tidak merugikan. Oke, kita bahas ya. Kita baca kasusnya sama-sama. Seorang laki-laki berusia 29 tahun dirawat di RSJ dengan PK ya, perilaku kekerasan. Berdasarkan hasil pengkajian, pasiennya marah-marah, suka meludah, mengamuk, dan merusak barang-barang sekitar. Perawat memutuskan untuk melakukan restraint fisik dengan kuat agar pasien tidak bisa bergerak. Setelah pasien tenang dan kooperatif, perawat membuka restraint dan melihat tangan pasien tampak merah. Apakah prinsip etik keperawatan yang diabaikan oleh perawat tersebut? Yang diabaikan berarti yang tidak diperhatikan atau tidak dilakukan gitu ya sama si pasien gitu. Nah, untuk opsi A itu justice, opsi B fidelity, opsi C autonomy, opsi D beneficence, dan opsi E non-malfeasance. Tadi aku lihat teman-teman jawabannya bervariasi ya, tapi rame banget yang pilih opsi E. Nah, jadi aku bahas dulu satu. Justice itu yaitu adil ya. Nah, dimana kita tidak membeda-bedakan pasien gitu. Kemudian fidelity ini kita menepati janji. Otonomi menghargai keputusan pasien maupun keluarga.
Beneficence itu kita melakukan tindakan ataupun hal-hal yang baik ya, yang bermanfaat untuk pasien gitu. Sedangkan non-malfeasance itu kita melakukan tindakan yang mencegah terjadinya cedera ataupun membahayakan pada pasien ya. Kita melakukan tindakan dengan memperhatikan hal-hal yang tidak membuat si pasien itu menjadi cedera gitu ya. Nah, jadi kalau dari kasus ini jawaban yang tepat itu adalah kok kayak yang ya. Oke, jawaban yang tepat itu adalah opsi E ya Kak, non-malfeasance ya. Nah, di sini kita lihat ya, pasiennya kan ngamuk gitu. Jadi si perawatnya kan melakukan restraint fisik gitu ya. Cuman dalam melakukan restraint itu kita harus memperhatikan juga gitu ya, nggak boleh terlalu kuat gitu karena itu akan melukai si pasien gitu ya. Nah, jadi prinsip etik keperawatan yang tidak diperhatikan oleh si perawat di sini adalah non-malfeasance gitu. Di mana di sini udah terjadi cedera fisik ya pada pasien gitu, tangannya udah merah kayak gitu karena terlalu kuat restrainnya gitu. Oke, jelas ya teman-teman? Aku lanjut ya. Aku lanjut nggak nih? Atau ada yang belum clear? Lanjut. Oke, siap. Kita lanjut. Bentar ya. Ini ya penjelasannya tadi. Prinsip etik yang kurang diperhatikan perawat gitu ya. Lanjut. Oke, siap. Nah, ini soal nomor 4. Jelas ya, nggak blur ya. Oke, teman-teman bisa dibaca dulu, bisa dijawab dulu di kolom komentar ya. Sambil di tap-tap layar, guys. Ini kita ada 10 soal ya. Soal keperawatan jiwa, soal gadar, soal komunitas, sesuai dengan request teman-teman ya. Jadi aku siapin 10 soal. Sambil di tap-tap layar ya guys. Apa tadi jawabannya? Jawaban tadi non-malfeasance Kak Imran. Malam Kak Onci, malam Kakak, malam Kak. Kak Nia jawab Kak Mimi jawab Kak Ani jawab C. Oke, udah ada opsi jawaban udah ada yang jawab C. Jawabannya karena presipitasi itu adalah faktor pencetus yang terjadi 6 bulan terakhir. Kak Ica menjawab Kak Lian jawab D. Kak Bu Yuni Kepuh, selamat bergabung Kakak. Kak Kak Bu Yuni Kepuh jawab C. Oke, aku bahas aja ya teman-teman. Kita baca kasusnya sama-sama. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di RSC sudah 3 minggu yang lalu karena gaduh gelisah dan mendengar suara-suara yang menyeramkan.
Pasien mengatakan sewaktu kecil teman-temannya sering mengejek dirinya karena mengalami kecacatan pada anggota gerak. Sebelum masuk ke rumah sakit, pasien mengaku stres karena baru mengetahui bahwa dirinya bukanlah anak kandung orang tuanya. Faktor presipitasi pada kasus di atas adalah: A. Diejek teman, B. Gaduh gelisah, C. Mendengar suara, D. Mengalami kecacatan, dan E. Mengetahui dirinya diadopsi. Nah, tadi teman-teman ramai banget yang jawab opsi E ya. Ada juga yang jawab opsi D. Nah, ini ada juga yang jawab opsi A ya. Nah, aku mau nanya dulu, apa sih faktor presipitasi itu? Teman-teman bisa komen dulu ya di kolom komentar, apa sih faktor presipitasi? Faktor pencetus. Kurang dari 6 bulan. Ya benar ya, faktor presipitasi itu faktor pencetus seseorang ya mengalami gangguan jiwa kayak gitu ya. Itu dia berlangsung kurang dari 6 bulan gitu ya. Ya benar, penyebab mungkinnya timbul gangguan jiwa seseorang. Nah, sedangkan faktor predisposisi, dia kan ada dua ya, faktor presipitasi dan faktor predisposisi. Kalau faktor presipitasi ini dia faktor pencetus ya, seseorang mengalami gangguan jiwa itu. Dia dalam kurun waktu di bawah 6 bulan ya. Kalau faktor predisposisi dia tuh faktor pendukung ya, kayak misalnya trauma masa lalu kayak gitu ya, atau manajemen stresnya yang kurang baik gitu, kayak mekanisme copingnya yang destruktif gitu ya. Nah, jadi di sini di kasus ini kita lihat kalau si pasiennya ini dia masuk ke RSJ itu karena disebabkan dia itu stres ya, karena dia baru tahu gitu kalau dia itu merupakan anak adopsi gitu. Nah, jadi ini yang merupakan faktor presipitasinya ya, faktor pencetusnya. Sedangkan yang kayak diajak sama teman-temannya itu merupakan faktor predisposisi ya, karena itu pas saat dia kecil ya, kayak trauma masa lalu gitu. Jadi selamat buat teman-teman yang jawab opsi E. Itu apa? Faktor predisposisi tadi faktor pendukung Kak, yang kayak misalnya pengalaman ataupun trauma masa lalu kayak gitu. Terus mekanisme coping dia yang kurang baik kayak gitu, manajemen stresnya yang kurang baik gitu. Dan untuk membedakannya itu kita lihat dari kurun waktu kejadian ya. Kalau misalnya kejadian yang dialami itu di bawah 6 bulan, itu masuk ke faktor presipitasi. Kalau kejadiannya itu udah lebih dari 6 bulan, itu masuk ke faktor predisposisi. Di situ aja bedain ya. Karena nanti kadang ada kasus yang dia tuh banyak banget gitu ya, setahun yang lalu, 8 bulan yang lalu kayak gitu. Jadi kita dibuat bingung gitu. Jadi teman-teman harus ingat nih ya. Kalau presipitasi itu kejadian yang terdekat ya, di bawah 6 bulan. Kalau udah 6 bulan lebih, itu udah masuk ke faktor predisposisi. Oke, jelas ya? Aku lanjut ya. Lanjut Kak, oke aku lanjut. Nah ini ya penjelasannya tadi. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Silakan teman-teman dibaca dulu dan dijawab di kolom komentar ya, sambil di tap-tap layar ya guys. Kalau banyak lope-lopenya aku makin semangat nanti untuk bahas soal. B, B, D, B, B. Chest thrust, B. Udah ada yang jawab B, D, B, D. Kak, kunci. Aduh. Ya ampun, sorry guys. Ih, kayak mana ini guys? Kalian udah lihat kunci jawabannya? Kayak mana ini? Ya udah, jawabnya sambil kasih alasan ya.
Kenapa jawab B? Kenapa jawab D? Aku mau tahu kenapa kalian pilih B, kenapa kalian pilih D, kenapa kalian pilih A? Langsung bahas aja ya. Backbone untuk bayi. Ini pasiennya bukan bayi, Kak. Karena obesitas. Pasiennya obes, nggak mungkin dia abdominal thrust, Kak. Makanya B. Kasih rasionalnya. Karena di B apa Pak gemuk. Oke, aku bahas aja lah ya. Finger cross. B karena umurnya udah 35 tahun. Emang kenapa dia 35 tahun, Kak? D, jawab B untuk orang dewasa obesitas. Oke, aku bahas aja lah ya. Kalian udah tahu pun jawabannya. Aku ngapain ke bawah tuh? Kita baca dulu kasusnya ya. Oke, seorang pasien 35 tahun tersedak sehingga tiba-tiba sebentar. Seorang pasien 35 tahun tersedak sehingga tiba-tiba batuk dan sulit bicara saat sedang makan apel serta tampak mulai kesulitan bernapas ya. Pasien tampak obesitas. Apakah manuver yang tepat dilakukan terhadap pasien? Nah, jadi manajemen airway ya pada pasien dengan shocking atau tersedak ya. Yang pertama kita harus kaji dulu ini dia tersedaknya parsial atau total gitu ya. Kalau parsial itu dia masih bisa bicara gitu ya, masih bisa batuk, kita anjurkan pasiennya untuk batuk. Nah, namun di sini kan di kasusnya pasiennya itu udah sulit bicara ya, berarti ini udah sumbatan total gitu ya. Jadi kita bantu ya. Nah, jadi teknik manuver ya yang tepat dilakukan pada pasien ini adalah kita lihat dulu pasiennya ini 35 tahun ya. Kemudian dia tampak obesitas. Berarti 35 tahun pasien dewasa ya. Kemudian dia obesitas. Nah, jadi untuk teknik manuver yang tepat pada pasien obesitas yang dewasa adalah chest thrust ya. Kalau pada pasien dewasa biasa normal itu Heimlich maneuver ataupun abdominal thrust. Ini sama ya, Heimlich maneuver sama dengan abdominal thrust. Nah, kalau pada pasien hamil yang tadi, pada pasien hamil ataupun pada pasien dewasa obesitas itu dilakukan dengan teknik chest thrust ya. Nah, kalau pada anak-anak itu dilakukan dengan teknik Heimlich maneuver. Sedangkan pada bayi itu dilakukan dengan back bows dulu ya, dengan tepung pada pungkungnya gitu. Kemudian kalau udah di back bows itu juga si sumbatan ini belum keluar juga, itu kita lakukan chest thrust ya, penekanan pada dada. Kemudian kalau udah nampak itu si sumbatannya, baru kita lakukan finger swab ya. Kalau untuk wanita hamil nggak mungkin dilakukan abdominal thrust. Iya, kalau untuk wanita hamil sama dewasa obesitas itu dilakukan chest thrust ya, Kak. Halo kakak, soal bidat, mawarnya jangan lupa guys biar kakaknya makin semangat. Ini bestie aku nih soal bidat nih. Dia live juga tiap malam nih, dia bahas soal bidat nih. Kak, ini soalnya udah dijelasin di YouTube, jelasin soal yang terbaru aja. Udah aku jelasin ya? Kayaknya belum deh guys. Udah ya? Atau aku yang lupa? Ada bimbelnya kakak? Ada kak yang mau join bimbel nanti ya. Kalian bisa lihat di ini di bio YouTube aku. Di situ udah aku cantumin linknya kak. Ada untuk perawat terampil yang D3, ada juga untuk perawat ahli pertama yang nurse ya. Nanti kalian pilih aja di situ. Udah aku cantumin linknya kok. Oh udah ya kak. Ya, tapi kasusnya beda ya. Aku lupa kalau udah. Nggak apa-apa lah. Mungkin ada teman-teman yang belum nonton YouTube aku ya. Ulang kak yang opsi E. Yang opsi E itu Heimlich maneuver. Dia sama dengan abdominal thrust ya. Itu dilakukan pada pasien dewasa normal ya. Ataupun pada anak-anak yang normal gitu guys. Sama guys, tapi ya nggak apa-apa. Apa linknya kak? Linknya kalian bisa cari di bio YouTube aku Nurse Nisa. Di situ udah aku cantumin linknya ya. Ada link untuk perawat terampil, ada juga link bimbel untuk perawat ahli pertama nurse ya. Oke, aku lanjut ya guys. Aku harus hati-hati banget nih. Kalian jangan sampai ngelihat kunci jawabannya nih. Bentar. Aku harus ekstra hati-hati. Oke, sampai sini aja.
Nah, kalian jawab dulu ya, guys. Ntar deh. Sampai sini aja. Ayo, guys, sambil di tap-tap layar. Nanti kalau tembus 10k like-nya. Kalau tembus 10k, apa kira-kira? Aku lanjut live lagi besok, malam besok. Kak, bimbelnya bimbel materi tryout atau tryout soal gini doang? Bimbelnya itu ada materi kompetensi teknis keperawatan, guys. Terus ada materi sosiokultural, manajerial juga ya, wawancara ya. Sama ada tryoutnya juga. Jadi kalian bisa latihan untuk memanage waktu gitu ya. Bimbelnya itu dia belajar via Zoom ya, guys. Pertemuannya itu seminggu sekali. Bagi teman-teman yang nggak bisa ikut Zoom juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti dikasih rekamannya. Itu di YouTube kah? Kak Apin, apanya yang di YouTube, Kak? RW jalan apa? C. Bayar berapa, Kak, bimbelnya? Kak Apin nanti bisa klik aja ya di linknya. Nanti udah ada keterangan harganya sama info manfaat apa aja yang kalian dapatkan di bimbel itu ya. Menurut aku worth it sih bimbelnya. Karena udah paket lengkap dia. Ada grup WA juga, jadi nanti teman-teman bisa diskusi gitu ya. Bisa konsultasi juga sama mentornya. Udah boleh aku bahas belum nih? Teman-teman, kalau misalkan aku ada yang ke skip komentar kalian, aku minta maaf ya, guys. Kak Ira Deka, berapa Kak bimbelnya? Kak, di sana udah aku cantumin ya linknya di bio YouTube aku, Nurse Nisa. Nanti kakak bisa klik aja, di situ udah ada keterangan bimbelnya sama udah ada keterangan harganya juga ya. Buku kakak, bimbel yang buku ada juga aku cantumin link di my collection. Apa nih? Bahas, boleh. Udah pada keluar pengumuman belum ya, Kak? Kok aku belum ada pengumuman? Soal bidan menyukai live. Udah ada kok, tadi udah ada temen aku yang keluar pengumuman ADM-nya. Mungkin beda instansi, beda-beda ya jadwal ininya. Pengumuman ADM-nya. Tapi bukannya sama ya? Harusnya sama kan? Kan dari pusat kan ya? Oke, aku bahas ya. Kami Rokan Hulu Riau belum. Kakak dari Rokan Hulu ya. Selamat kenal Kak, aku dari Kepri, kita tetanggaan. Ya aku belum. Oh berarti beda ya. Pengumuman ADM dari tanggal 15 sampai 18. Soalnya tadi ada temen aku yang udah. Sulawesi Tenggara belum Kak. Sabar menanti ya guys, insya Allah dalam minggu ini tuh. Pas sama juga belum, itu tergantung isi masing-masing Kak. Sudah Kak, Konawe tunggu aja sampai tanggal 18. Tiap hari kah live-nya? Aku nggak tahu live tiap hari apa enggak. Tergantung kalian, Rik mau request tiap hari. Terus kalau misalnya aku challenge kalian tembus like sampai berapa nih? Aku challenge sampai berapa nih? Oke, aku bahas aja lah ya. Kita baca sama-sama kasusnya. Pasien perempuan berusia 29 tahun masuk IGD rumah sakit dengan pasien tidak sadar akibat jatuh dari motor ya. Terdapat luka pada sekitar wajah dan bahu serta kepala. Kulit tampak sianosis, tidak ada pergerakan dada, nadi sangat lemah. Apakah tindakan awal yang dilakukan pada pasien? Nah, di sini kita lihat pasiennya itu
KLL ya, jatuh ya dari motor ya. Ada luka di wajah serta bahu dan kepala. Jadi pasien ini curiga adanya fraktur cervical ya. Kemudian dia tuh tampak cyanosis, nggak ada pergerakan nada, nadinya pun sangat lemah. Jadi tindakan awal yang harus dilakukan pada pasien ini adalah, jadi benar ya teman-teman, jadi tadi Rame yang jawab opsi C ya, kita periksa jalan napas si pasien ya. Kita harus memastikan kepatenan jalan napas si pasien. Nah, kalau untuk pasien trauma nih, nah itu kita lakukan pembebasan airway dengan teknik apa? Coba teman-teman komen pada pasien trauma. Pembebasan airway pada pasien trauma. Kakak anak rantau Papua, jauh trust. Kalau pada pasien non trauma, Jawa terus Kak Naura, Jawa terus, jauh trust Kak ya. ABCD jauh trust. Kalau pasien non trauma, head to chin lift ya, benar ya. Jadi yang pertama kita harus memperhatikan kepatenan jalan napas pasien ya dengan melakukan pembebasan jalan napas ya. Kalau pada pasien trauma itu dengan posisi jauh trust, sedangkan pada pasien non trauma itu dengan head to chin lift ya. Nah, kemudian, misalnya pasiennya terdengar suara ngorok nih. Nah, tindakan apa yang harus dilakukan? Kak, dah 10K, besok live lagi berarti. Aku mau 15K, guys. Ini kan masih 6 soal. Aku mau 20K deh. 20K yuk, bisa nggak? Suction, pasang opa, suction. Aku mau sekalian ada penjelasannya, guys. Sekalian ada rasionalnya kenapa dipasang opa. Nggak boleh gitu. Kak Apin. Kak Apin, aku mau 20K Kak Apin. Yuk, bisa yuk, ini masih 6 soal. Masih ada 4 soal lagi. Pasang opa. Nambah mulu. Kalau ada refleks pakai NPA. Pasang opa biar lidah nggak jatuh ke belakang. Oke, benar ya teman-teman, kalau ada suara ngorok itu atau suara stridor ya, itu artinya pasien ini lidahnya tuh jatuh ke belakang ya, yang bisa menghambat airway ya. Jadi kita harus memasang OPA, oropharyngeal tube ya. Nah, ini pada pasien yang tidak sadar ya. Kalau pada pasien sadar itu kita pasang apa guys? NPA, nasopharyngeal tube ya. Nah, kemudian tadi ada yang jawab suction ya. Nah, kalau suction itu dilakukan pada pasien yang terdengar suara gurgling ya, kayak suara kumur-kumur gitu, yang mengindikasikan adanya kayak sumbatan berupa darah gitu ya, ataupun sekret gitu, baru pasiennya di suction. Gurgling kayak suara kumur-kumur gitu. Nah, jadi benar ya tadi jawabannya itu adalah opsi C ya. Pastikan airway-nya clear gitu, baru kita lanjut ke breathingnya gitu ya. Kalau misalnya pasiennya sesak, itu kita kasih terapi oksigen ya. Kemudian sirkulasinya dengan pemberian pemasangan infus gitu ya. Oke, aku lanjut ya. Nah, ini yang tadi ya, posisi jauh trust kayak gini. Posisi mempertahankan rahang kayak gitu ya, ini pada pasien trauma. Sedangkan posisi head to chin lift itu kayak posisi mendongak gitu ya guys, kita ngangkat dagu si pasien gitu. Kak, besok bahas luka bakar ya. Ayo di tap-tap layar guys, aku mau tembus 20K deh. Biar aku makin semangat. Nanti ada yang komen nambah mulu. Oke, cukup jelas ya guys. Udah, lanjut Kak. Kalian lihat ya opsi jawabannya ya, enggak kan? Nah, oke, silakan dibaca dulu. Enggak boleh gitu. Ku report lo nanti. Ya ampun Kak Apin. Mau di report aku ya? Kalau di report aku nggak bisa live lagi.
Nisa ada PNS Kak, Alhamdulillah sudah Kak. Tapi aku lagi nunggu pembagian SK PNS-nya. Kabarnya sih akhir tahun ya. Doain aja lah ya guys, semoga segera. Udah pernah dibahas di YouTube Kak. Kayaknya yang ini belum pernah aku bahas deh guys. Aku CPNS Kak Apin. CPNS 2021. Aku kemarin baru kelar latsar bulan 8. Kak Apin dendam banget gak tuh? Iya Kak Apin nih kayak dendam banget sama aku. Aku mau di-report guys. Ya gak apa-apa sih kalau Kak Apin mau report aku juga gak apa-apa. Aku mah ridho aja orangnya. Kak Naura D 100 sampai 120. Aku bahas aja lah, guys ya. Oke, kita bahas ya. Report balik Apin. Oke, seorang perawat mendapati pasien laki-laki berusia 51 tahun yang unresponsif. Pasien tidak bernapas dan tidak teraba nadi. Saat ini, perawat akan melakukan kompresi dada untuk mendapatkan high quality CPR. Berapakah kecepatan dan kedalaman kompresi yang harus dilakukan si perawat? Bener ya, tadi teman-teman rata-rata aku lihat pada jawab D ya. Kayaknya jawab D semua ini, nggak ada yang jawab si lain. Teman-teman dinas di IGD semua ya nih ya. Jadi bener ya jawabannya ya 100 sampai 120 kali per menit ya, 5 sampai 6 cm. Itu untuk pasien dewasa. Kalau pada pasien anak-anak berapa? Ayo di komen kalau pasien anak-anak berapa? Ada yang tahu? Aku tunggu semenit deh. Kalau pada pasien anak-anak kecepatannya itu sama ya, 100 sampai 120. Cuman kedalamannya yang beda. Kalau dia bayi, dalamannya itu sampai 4 cm, sedangkan kalau anak-anak itu sampai 5 cm aja. Nah, untuk rasio kompresinya gimana teman-teman? Kalau bayi 4 cm ya Kak. Untuk kecepatannya sama ya, 100 sampai 120. Cuman yang beda itu adalah kedalaman kompresinya. Kalau bayi itu 4 cm, anak-anak itu 5 cm, sedangkan dewasa itu 5 sampai 6 cm ya. Nah, kalau untuk rasio kompresinya, rasio kompresi dan ventilasinya, kalau pada pasien dewasa itu 30:2 ya. Sedangkan kalau pada anak-anak untuk untuk satu penolong itu 30:2, kalau untuk 2 penolong 15:2 ya. Ya 15:2 itu kalau 2 penolong. Kalau 1 penolong 30:2 anak-anak. Nah, aku mau nanya nih, berapa siklus sih dilakukan RJP? Ketutup chat, nah chat yang mana guys? Oh, berarti aku naikkan lagi ya. Wait. Masih ketutupan kah? 5 siklus. Misalnya nih, kita udah RJP 5 siklus kan. Selanjutnya tindakan yang dilakukan apa? Kita udah RJP 5 siklus nih. Selanjutnya tindakan yang dilakukan apa? Jawabannya kelihatan. Kan udah dibahas loh Kak Apin. Ini kita udah masuk ke pembahasan Kakak Apin. Tembus 20k ya? Tadi aku challenge kalian berapa Kak? 20k ya?
Cek respon lagi ya, kita cek nadi. Selama berapa menit kita cek nadinya? Cek nadi kembali. Berapa lama cek nadinya, guys? Ngelunjak jadinya. Kak Apin ngelunjak. Haruskah aku challenge lagi sampai 30k? 10 detik ya, bener ya. Lulusan tahun berapa, Kak? Aku lulusan apa nih? Aku selesai nurse-nya 2000 dari berapa ya, kok aku lupa. Aku selesai nurse 2019. Ya bener ya, 10 detik. Kak Apin kepo, Kak Nurse Nisa. Kak Apin dari mana sini? Apin lulusan 2016. Aku lulusan 2019. Nah, misalnya saat kita cek lagi nadinya itu udah ada gitu, guys. Jadi tindakan selanjutnya apa? 2017 aku. Berarti senior aku lah ya, Kak Apin ini senior aku lah ya, 2 tahun ya. Posisi mantap. Iya, yang disebut juga dengan posisi recovery ya, ataupun posisi mantap. Ini mantap, ini pada mantap banget ini BTCLS-nya. Kalian dari dinas di IGD semua ya, guys? Ada yang di puskesmas atau di ruang rawat inap kah? Ya benar ya, posisi mantap atau posisi recovery. Aku puskesmas Kak, ICU. Wah, keren Kak, kita relak di ICU. Apin di ruang jenazah. IGD, apa deh ya pelatihan Enil. Puskesmas hadir. Kalau aku dari IGD, guys. Aku dinasnya di IGD. Kak, bisa diulang lagi nggak dari awal tadi untuk anak-anak dan bayi? Oke, kalau untuk anak-anak, untuk bayi dulu ya. Kalau untuk bayi, dia itu kedalamannya sama ya, kayak dewasa 100 sampai 120 kali. Nah, sedangkan untuk kedalamannya itu kalau bayi 4 cm aja. Kalau anak-anak 5 cm. Kalau dewasa 5 sampai 6 cm. Aku perawat HD, Kak. Ih, keren perawat HD. Aku kadang kalau kayak ngerujuk pasien gitu kan, aku seneng lihat itu perawat HD, kayak aku merasa keren banget gitu perawat HD. Ruang isolasi COVID. Kakak Alfian dari mana? Masih ada kasus COVID ya di tempat kakak? Enakan dokter spesialis, Kak. Perawat juga bisa lo ambil spesialis. Nanti aku mau ambil spesialis maternitas deh, doain ya teman-teman. Lanjut Kak, oke aku lanjut ya. Aku harus hati-hati banget nih, kalian jangan sampai lihat kunci jawabannya. Nah ini ya, aku baca sedikit deh ya. Agar CPR efektif, maka harus dilakukan dengan kualitas tinggi yang mencakup di mana kompresi dadanya itu dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit ya. Dengan kedalamannya itu 5 sampai 6. Nah, harus memastikan recall penuh ya pada setiap kompresi. Kemudian minimal jeda dalam kompresi. Kemudian memberikan ventilasi yang cukup ya. Di mana rasionya itu 30:2. Oke. PNS di mana Kak? Ambil MMS aja. Aku nggak mau MMMS. Aku mau lanjut spesialis maternitas. PNS di mana Kak? Aku di Kepri Kak. D3 apa S1 ini soalnya Kak? Aku bikin soal yang bisa untuk D3, bisa untuk S1 juga guys. Udah bisa jadi provider PTS School S2 Kak. Insya Allah ya nanti kita lanjut S2 ya. Unri udah buka S2. Aku belum bisa karena harus 5 tahun dulu kan. Aku harus kerja 5 tahun dulu. Emang bisa langsung ke spesialis? Enggak, harus ambil S2 dulu. Kepri di mananya Kak? Kepri di Karimun. Ngambil spesialis KMB aja Kak. Aku rencana mau ambil maternitas karena bestiku bidan kan. Jadi kami kayak pengen collab bareng gitu.
Yang tadi loh yang muncul di live tadi si soal bidan, dia juga suka live tuh tiap malam bahas soal bidan. Oke, aku lanjut aja lah ya, kita kebanyakan curcol deh. Kasihan teman-teman ada yang udah pada ngantuk. Wah, ini udah aku bahas tadi nih. Coba teman-teman dijawab dulu. Lanjut Besti. Di UNER bisa Kak langsung spesialis? Ah, serius Kak? Jadi kalau misalkan aku daftar nih, aku bakal langsung lulus jadi spesialis maternitas. Itu berapa tahun ya Kak? Kalau aku boleh tahu. Kalau bisa langsung yang spesialis, aku mau langsung ambil spesialis aja. Guys, UNER samaan kita. Nah, ini bestie aku nih guys, dia tuh bidan. Jadi kami biar mau collab bareng gitu loh, makanya aku ambil spesialis maternitas. Tapi harus lulusan nurse Kak. Iya, aku nurse Kak. 1,5 tahun di UNER ya. Nanti deh aku cari informasinya. Masa iya langsung spesialis? Iya sih, setauku dia ambil S2 dulu kan ya. Setahunnya harus S2 dulu baru ngambil spesialis. Ya setahu aku kayak gitu juga. Lah ini jawabannya bervariasi nih, padahal tadi udah aku jelasin ini. Wah teman-teman masih banyak yang terkecoh ini ya. Jawabannya masih bervariasi nih. Nggak apa-apa di live ini, nggak apa-apa jawabannya bervariasi. Tapi nanti pas ujian semoga nggak terkecoh lagi ya teman-teman. Di sini nggak apa-apa karena kita bahas, karena kita belajar ya. Udah aku bahas aja lah ya, udah mau 8:30 ini. Oke, aku bahas aja ya. Seorang bayi berusia 10 bulan dibawa ke IGD oleh keluarganya setelah menelan benda kecil yang tidak sengaja terletak di dekat bayi. Bayi tidak dapat mengeluarkan suara, terdengar suara stridor, dan terdapat sumbatan jalan napas total. Setelah dilakukan teknik back blow diikuti chest thrust berulang kali sebanyak 5 kali, namun sumbatan napas tidak teratasi dan bayi terlihat semakin membiru ya, cyanosis ya. Perawat bersiap melakukan CPR atau RJP. Bagaimana rasio kompresi dan ventilasi yang tepat dilakukan perawat? A. 30:2, 1 penolong. B. 30:1, 1 penolong. C. 15:1, 2 penolong. D. 15:1, 1 maupun 2 penolong. E. 30:2, 1 maupun 2 penolong. Jawaban yang tepat adalah, selamat buat teman-teman yang jawab opsi A ya. Sesuai dengan yang aku jelasin tadi, untuk bayi ya, kalau 1 penolong dia tuh rasionya itu 30:2. Kalau untuk 2 penolong 15:2 ya. Kompresinya 30, ventilasinya 2, itu 1 penolong. Kalau 2 penolong, kompresinya 15, ventilasinya tetap 2. Oke, clear ya? Jelas ya teman-teman ya? Atau ada yang masih bingung atau ada yang masih pusing ini? Sudah jelas semua kah? Kalau jelas aku lanjut. Jelas Kak untuk sementara ini. Jangan sementara ini Kak. Dewasa gimana tadi? Kalau dewasa 30:2 tetap ya. Mau 1 penolong, mau 2 penolong, mau berapa penolong, tetap 30:2 kalau dewasa ya. Bayi bukannya 15:2. Iya benar Kak, kalau anak-anak gini Kak, kalau anak-anak dia tuh ada 2 ya. Kalau 1 penolong ya, kalau 1 penolong, ini untuk anak-anak ya, untuk anak-anak, kalau 1 penolong 30:2. Kalau 2 penolong 15:2. Gitu. Oke, clear ya? Aku lanjut ke soal nomor ke
9. Nah, ini ya jawabannya yang tepat adalah opsi A. Jadi tadi benar ya teman-teman yang jawab opsi A. Kalian nggak lihat kunci jawabannya kan? Aduh, ntar deh. Nah, bisa dibaca nggak guys? Ketutupan komen ya? Enggak kan ya? Soalnya kalau aku scroll ke bawah lagi, itu nanti kalian bisa lihat kuncinya loh. Ayo guys, dijawab guys. Biar kita bisa lanjut istirahat. A. Kak Rumah Anabul jawab A. Kak Siti Razia jawab A. 31 aku langsung bahas ya guys. Kak Fiara jawab B. Kakak Freddy jawab B. Kapan 31 aku langsung bahas ya guys. Kak Fiara jawab B. Kakak Freddy jawab B. Kapan lagi? Apa nih? Kapan ku lagi love? Kapan? Hah? Maksudnya kakak? Kakak Ati maksudnya kak? Bang Opang ya, selamat bergabung. Silakan dijawab dulu. Oke, udah jam 20.31 aku bahas ya guys. Perawat puskesmas mendapatkan laporan dari warga bahwa 5 remaja penyalahgunaan nafsa telah dipulangkan dari pusat rehabilitasi. Perawat akan meninjau status kesehatan dan pengalaman para remaja tersebut pasca rehabilitasi. Apakah metode pengumpulan data yang tepat pada kasus tersebut? A. Focus Group Discussion atau FGD. B. Wawancara. C. Literature Review kasus tersebut. A. Focus Group Discussion atau FGD. B. Wawancara. C. Literature Review. D. One Shot Survey. Dan E. Questionnaire. Jadi kita lihat di kasus ini ada 5 remaja ya, mengumpulkan orang ya dengan karakteristik yang sama. Nah, di sana mereka akan saling sharing gitu ya, berbagi nge-lag ya. Halo guys, cek sound, suaraku jelas nggak? Komen ya guys, suaraku jelas nggak? Masih nge-lag kah? Halo, cek sound. Oi Kak Yoga, oi. Masih nge-lag nggak? Suaraku jelas nggak? Jelas. Oke, tadi sampai mana ya aku jelasinnya? Oke. FGD ini Focus Group Discussion ya, di mana metode pengumpulan data, di mana kita mengumpulkan orang ya atau individu dengan karakteristik yang sama ya, di mana di sana mereka saling sharing, berbagi pengalaman ya. Nah, jadi di sini sudah sesuai dengan opsi A ya, di mana di sana mereka saling sharing, berbagi pengalaman ya. Nah, jadi di sini sudah sesuai dengan opsi A ya, Focus Group Discussion. Itu disebut juga dengan halo, suara hilang. Kok bisa hilang suaraku guys? Aduh, kayak mana ini? Halo. Hilang lagi kah suaraku? Jaringan aku bagus ini. Halo. Udah jelas ya? Tadi aku jelasin sampai mana ya? Aku udah lupa. Sampai One Shot Survey ya. One Shot Survey ini disebut juga dengan observasi komunitas ya, di mana kita melakukan observasi langsung ya, turun lapangan gitu ya. Kita keliling ke desa gitu untuk meninjau ya, kayak di mana letak titik kumpul suatu komunitas di situ, kemudian sekolahnya di mana, tempat beribadahnya gimana, terus kayak apalagi kira-kira sumber airnya gimana gitu ya. Kemudian kalau kuesioner itu dengan pembagian angket ya. Oke, sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah FGD ya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah FGD ya. Oke, aku lanjut ya ke soal terakhir. Setelah ini kita istirahat guys. Ntar aku harus ekstra hati-hati banget.
Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Ini yang opsi A aku typo, sorry ya teman-teman. Ketidakefektifan, bukan ketidakefektidan. Jam 20.36 kita bahas ya guys. Ayo semangat guys, satu soal lagi. Malam besok insya Allah aku live lagi deh, karena udah 20k ya. Malam besok aku challenge berapa k ya like-nya. Kak Apin mana nih Kak Apin? Kak Apin malam besok aku challenge berapa? Malam besok aku challenge 50k deh ya. Besok live lagi ya malam. Besok malam insya Allah aku live lagi Kak, karena ini challenge aku udah sampai 20k, jadi aku akan menepati janjiku ya. Seperti malam ini aku menepati janjiku. Kak nanti ini Kak, soalnya nanti di share di YouTube enggak? Kak Ashfi Shop, mau aku share nggak rekaman ini, rekaman live-nya nih? Kemarin aku mau share sih yang live yang malam pertama yang semalam, cuman aku belum upload, tapi videonya udah ada sih. Cie, Kak Apin dicariin. Ayo Kak Apin, besok, malam besok aku challenge berapa? 50k ya. Mau Kak? Oke, nanti aku upload ya. Tapi nanti aku cut aja, aku langsung ke yang pembahasan aja ya. Karena kita terlalu banyak curcol, nanti takutnya penontonnya mereka bosan. Oke, kita bahas aja lah guys ya. Ini soal terakhir malam ini. 5 aja capek mencet. Oke, 50 ya, 50 berarti ya. Oke, kita baca sama-sama kasusnya. Perawat melakukan penggajian di sebuah wilayah, didapatkan 20% buruh pabrik pupuk tidak menggunakan sarung tangan dan alas kaki selama pengolahan pupuk karena kurang nyaman. Pemilik pabrik mengatakan tidak masalah dengan perilaku buruh karena tidak ada buruh yang mengeluh sakit. Apakah masalah keperawatan yang tepat dari kasus di atas? A. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. B. Defisiensi kesehatan komunitas. C. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. D. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. Dan E. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Bentar ya guys, aku minum dulu. Tadi aku lihat teman-teman ramai banget yang jawab C. Terus ada yang jawab D. Bervariasi lah jawabannya ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi D. Selamat buat teman-teman yang jawab D ya. Kenapa opsi D? Karena di kasus ini kita lihat si para buruh ini, mereka tuh kerja nggak pakai sarung tangan, nggak pakai alas kaki gitu ya, selama pengolahan pupuk gitu. Nah, ini merupakan perilaku kesehatan, diagnosis keperawatan perilaku kesehatan cenderung berisiko ya. Nah, dimana di sini memang belum terjadinya masalah gitu ya, belum munculnya masalah kesehatan, tapi akan berisiko muncul masalah kesehatan jika kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, kalau untuk ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan itu kayak mana guys? Kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan ini udah pernah aku bikin di YouTube sih ya penjelasannya, jadi aku ulang sedikit lagi deh. Kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan ini tuh udah terjadi suatu masalah gitu ya di komunitas. Nah, cuman si warga di komunitas itu, mereka itu tidak mampu mengidentifikasi masalahnya ya. Mereka itu tidak mampu mengidentifikasi, tidak mampu mengelola, tidak mampu mencari bantuan ya ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya. Artinya mereka itu tidak tahu dan tidak mau tahu kayak gitu.
karena memang defisit pengetahuan ya, kurangnya informasi. Kemudian kalau defisiensi kesehatan komunitas itu di suatu komunitas udah terdapat masalah kesehatan satu atau lebih ya, yang udah mengganggu banget gitu ya, yang udah mengganggu kesejahteraan suatu komunitas tersebut. Misalnya kayak di suatu desa itu udah ramai banget yang terpapar TB kayak gitu ya. Kemudian kalau ketidakefektifan manajemen kesehatan, nah ini udah terjadi juga ya, udah ada masalah ataupun penyakit gitu. Cuman di sini kayak warganya itu tahu gitu apa yang harus dilakukan gitu ya, dan juga mau melakukan, tapi kayak mereka tuh kesulitan gitu untuk mengikuti program ataupun regimen yang telah ditentukan gitu ya. Kemudian kalau kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, ini adalah kesiapan komunitas ya untuk meningkatkan perilaku kesehatannya itu menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, see you. Terima kasih Kak, sama-sama ya Kak. Semoga bermanfaat ya. Pokoknya kalian tetap semangat ya. Aku doain nanti semoga pengumuman ADM-nya itu lulus semua. Terus nanti juga lulus semua ujiannya. Yang mau ikut bimbel tadi boleh cek aja ya link di bio YouTube aku. Di situ udah aku cantumin ya guys. Nanti kalian klik aja. Di situ udah ada untuk perawat terampil. Udah ada juga aku cantumin untuk perawat ahli pertama nurse. Kak Apin udah lulus ADM, alhamdulillah. Selamat ya Kak Apin. Semangat menuju next step. Terima kasih Kak, semoga berkah, amin. Semoga bermanfaat ya guys. Insya Allah nanti aku upload di YouTube ya. Tapi aku cut deh yang kayak curcol gitu, nih aku cut aja. Aku fokus ke pas pembahasan aja ya. Malam besok insya Allah aku live lagi jam sama ya guys, jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Sampai ketemu besok, sehat-sehat untuk kalian, tetap semangat belajar ya. Pastikan setiap hari itu belajar gitu ya. Pastikan setiap hari itu terpapar sama soal-soal ya. Jadi nanti pas ujian kayak udah terbiasa gitu dengan soal-soal. Oke guys, sampai ketemu malam besok. Ada yang mau dibahas lagi atau ada yang mau dicurcolin lagi nggak? Atau aku end live? Malam besok aku challenge 50k ya Kak Apin. Mana Kak Apin? Kak Apin udah live ya. Kak Puspitasari baru bergabung ya Kak. Jawabannya Kak, pembahasannya mau SS. Oke. Dari soal nomor 1 ya, bentar ya. Jawabannya aja ya, atau sama soalnya juga? Jawabannya Kak, besok live jam berapa? Jam sama ya Kak, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Besok kalian mau aku bahas soal tentang apa guys? Malam ini kan udah keperawatan jiwa, keperawatan gadar sama komunitas. Iya Kak, udah terlambat Kak. Insya Allah malam besok aku live lagi Kak Puspitasari jam 19.30 WIB. Oh soalnya juga, bentar ini kok mereng dia ya guys. Oke, ini soal nomor 1. Silakan yang mau SS, di SS dulu guys. Kak Imran, mau jiwa lagi Kak? Besok gadar Kak. Ini kita bahas gadar, KMB dan anak. Nanti kalian gak bosan bahas gadar terus, bahas jiwa terus, bahas asidosis, bahas luka bakar, bahas maternitas. Udah di SS belum guys? Kalau udah aku lanjut ke jawabannya. Iya, jiwa dan maternitas. Imunisasi. Ini ya untuk jawabannya Kak, yang nomor 1. Udah di SS belum Kak? Kak Wardina Sari sudah bergabung. Halo Kak Wardina.
karena kita sudah mau end live. Malam besok ya kita bahas soal lagi. Jam 13 jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Oke, udah ya, aku next ke soal nomor 2. Ini soalnya kalau udah di SS kasih tahu ya Kak, biar aku lanjut. Malam ini Zan nggak fokus lagi piket malam. Wah, Kak Imran lagi jaga ya. Semangat Kakak. Pantas tadi ada yang ketinggalan ya. Pas pembahasan soal nomor berapa ya, aku lupa. Share YouTube ya. Share YouTube. Oke Kakak, insya Allah nanti aku share ke YouTube ya. Yang live semalam sama live hari ini. Soalnya bisa diambil di mana? Soal ini Kakak bisa screenshot. Jaga UGD yang tidak berhenti pasien. Semangat Kakak Imran. Aku ketinggalan soalnya Kak. Nah, udah di screenshot belum ini Kak? Siapa namanya? Aku lanjut ya, scroll ke pembahasannya. Ini pembahasannya. Share di YouTube Kak, biar kami tidak ketinggalan. Siap Kak, nanti aku share di YouTube Nurse Nisa ya. Nanti aku buat playlist khusus live TikTok ya. Live bahas soal TikTok. Nanti teman-teman bisa lihat di playlist aku. Lanjut Kak, oke siap. Ini soal nomor 3. Silakan yang mau SS boleh di SS. Cuman kalau ada yang typo, aku minta maaf ya guys. Ini aku siapin soalnya tadi pas aku lagi dinas. Oke, lanjut ya. Bentar, aku pencet apa ini? Ini Kak, untuk katanya udahan. Ini loh Kak Apin, ada yang minta di SS loh Kak Apin. Kak Apin kok nggak live? Kok nggak live Kak Apin? Oke, lanjut ke soal nomor 4. Yang mau SS silakan. Ngapain live? Ngapain live? Maksudnya ngapain live? Live loh Kak, aku nanya Kak Apin kok belum live. Bukan live. Oke, lanjut ya. Ini pembahasan soal nomor berapa tadi? Nomor 4. Udah belum guys? Sorry, salah dengar. Mungkin jaringan aku nge-lag ya, suara aku putus-putus ya tempat Kak Apinnya. Kak Hana Walia sudah bergabung. Halo Kak, kita udah mau end live ya Kak. Malam besok ya Kak. Lanjut bahas soal lagi, dibaca dong, jelasin dong. Halo Kakak Maswan, selamat bergabung Kakak. Ini tadi kita udah bahas ya Kak, dari 1 soal sampai 10 soal. Kak Maswan baru bergabung ya. Malam besok insya Allah aku live lagi ya Kak, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Nanti Kak Maswan kalau mau aku share videonya di YouTube ya. Ini kita udah selesai bahas nih Kak Maswan. Ini aku lagi ada teman-teman yang mau screenshot. Oke udah Kak, biar aku lanjut ke pembahasannya. Kak Maswan nanti jangan lupa ya cek di YouTube aku, nanti aku buat playlist khusus live bahas soal kompetensi teknis perawat TikTok ya, live TikTok. Oh maaf, oke Kak Marwan, nggak apa-apa. Oke lanjut ya, nomor 6. Kalau teman-teman yang mau screenshot silakan. Sorry bentar guys, kegeser. Udah belum guys?
Lanjut ya. Ini untuk opsi jawaban yang soal nomor 6. Lanjut Kak. Oke, ini udah ya Kak. Siapa namanya? Kak Eka. Aku lanjut ya nomor 7. Ini yang nomor 7. Oke, udah ya, aku lanjut ya. Kak Cerita Kata sudah bergabung. Halo Kak Cerita Kata, kita sudah mau end live Kak. Kak Zikrina, malam besok lanjut lagi ya Kak. Oh, ini nggak muat nih guys. Kayak segini dulu ya. Kak Eka yang ini udah belum? Udah ya, aku lanjut ya. Ke scroll ke bawahnya. Nah, ini Kak Eka. Bunda Eci, Mas Dek baru sudah bergabung. Halo Kak ya, yang baru bergabung, kita sudah mau end live ya. Malam besok kita live lagi ya jam 19.30 waktu Indonesia Barat di YouTube di TikTok Nurse Nisa. Oke, aku lanjut ya. Soal nomor 8. Muat gak nih ya? Oke. Ya Kak, udah. Oke, udah ya, aku lanjut ya. Ini pembahasannya. Kak Strawberry Cream, selamat bergabung Kak. Tapi kita udah mau end live ini Kak. Ini aku udah bahas tadi. Cuman ada teman-teman yang mau minta di screenshot, jadi aku share dulu lagi. Ulangi nomor 7. Nomor 7. Oke, sebentar ya. Yang mana Kak Imran mau screenshot nomor 7 ya. Nah, Kak Intan telat bergabung, nggak apa-apa Kak. Malam besok kita live lagi ya. Kak, soal D3 dan nurse sama nggak Kak untuk P3K? Beda ya Kak, kalau soal D3 itu lebih gampang sebenarnya. Soal nurse ini yang agak sedikit sulit ya Kak ya. Ada beberapa kisi-kisi yang sama, ada juga yang nggak sama ya Kak. Untuk kisi-kisinya itu udah ada aku share ya di YouTube aku. Kak Imran, oke, udah ya Kak. Ini kuncinya. Nggak muat ini, nanti aku scroll lagi ke bawah. Kak Imran, udah belum? Mama siapa tadi baru bergabung? Kak Imran udah ya, aku scroll ke bawah ya. Ini pembahasan nomor 7. Oke, udah ya. Tadi sampai nomor berapa ya? Aku lupa, guys. 9 ya tadi ya. Kak Eka 9 ya tadi ya. 9 ya. Nah, ini yang nomor 9. Kak MH, Kak Dian Kuyun baru bergabung. Selamat bergabung Kak, tapi kita udah mau end live ini Kak. Malam besok lanjut lagi ya Kak, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini ya kunci jawabannya. Kak Paranita, selamat bergabung Kak, tapi kita udah mau end live ini Kak. Malam besok lanjut lagi ya jam 19.30. Ini soal terakhir Kak. Kak Paranita. Kak Eka udah belum? Biar aku scroll ke langsung pembahasannya. Udah ya, aku langsung scroll ke pembahasannya. Ini nggak muat, segini dulu ya, nanti aku scroll lagi. Bunda Aci, selamat bergabung Bunda Aci, tapi kita sudah mau end live Bunda. Sampai ketemu besok malam ya Kak Yuli. Besok malam insya Allah aku live lagi jam 19.30. Udah Kak, oke bentar. Oke. Mengeluh sakit ya nih guys, maaf ya aku banyak typonya nih. Tidak ada buruh yang mengeluh sakit. Kak Dwi Ari Cahyani, selamat bergabung, tapi kita udah mau end live Kak. Oke udah ya guys, jadi buat teman-teman tadi yang mau ikut bimbel ya, kalian klik aja di bio YouTube aku, di situ udah aku cantumin ya link yang untuk perawat terampil sama perawat ahli pertama.
Terima kasih Kak, sama-sama Kak Eka Zainuraini. Semoga bermanfaat ya. Salam sukses dan doa terbaik untuk kalian semua. Semoga lulus tahun ini ya. Amin, 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 amin. Aku sudah subscribe YouTube-nya Kak. Oke siap Kak. Insya Allah nanti bagi teman-teman yang ketinggalan join live-nya ya, nanti bisa nonton ulang ya di YouTube aku. Nanti aku share di YouTube ya. Nanti aku bikin di playlist khusus live TikTok ya. Aku mau ikut bimbel juga. Kak Eka perawat terampil atau ahli pertama? Nanti bisa klik di bio aku Kak ya. Di bionya udah aku cantumin itu ada link untuk bimbelnya. Kalau udah daftar langsung mulai Kak. Dia ada pertemuan Zoom tiap minggu ya Kak. Jadi bagi kakak yang nggak bisa ikut Zoom juga nggak apa-apa. Nanti dikasih rekaman Zoomnya. Oke guys, ada yang mau nanya lagi kah? Kak Penaram, selamat bergabung Kak. Tapi kita sudah mau end live ya Kak. Kak Putri Ayu, Kak Reta, selamat bergabung. Tapi kita sudah mau end live ya Kak. Yang mau join live pembahasan soal kompetensi teknis perawat, insya Allah malam besok ya guys, jam 19.30 waktu Indonesia Barat aku live lagi ya. Oke teman-teman, aku end live ya. Kapan live lagi? Malam besok ya Kak, malam besok jam 19.30. Kakak Mona selamat bergabung, tapi kita sudah mau end live ini ya Kak, malam besok ya, jam 19.30. Yang mau join live pembahasan soal kompetensi teknis perawat malam besok ya Kak, jam soal maternitas. Oke siap Kak Imran. Malam besok kita lanjut live ya Kak, jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Oke guys, sampai ketemu besok malam. Sehat-sehat kalian. Apakah beda ya Kak soal D3 dengan nurse? Beda ya Kak, kalau soal D3 itu dia sebenarnya lebih gampang sih Kak, lebih mudah ya dibandingkan dengan soal nurse. Soal nurse ya agak sedikit sulit ya Kak ya. Dan kisi-kisinya pun banyak banget yang nurse ini. Kalau yang D3 insya Allah gampang aja tuh Kak. Jadi soal-soal yang aku share ini soal-soal yang bisa untuk nurse, bisa untuk D3 juga. Oke guys, aku end live ya. Sampai ketemu besok malam ya, insya Allah jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Oke, dadah guys. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Bagi yang dinas, semangat ya dinasnya. Aku end live ya. Dadah.